Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Kepulauan Solomon ada sebuah tradisi unik yang dilakukan para penduduk desa ketika menebang pohon. Penduduk desa tidak pernah menggunakan alat-alat khusus untuk menumbangkan pohon yang besar. Namun mereka akan bersama-sama mengelilingi pohon tersebut dan mencaci maki pohon itu selama 30 hari berturut-turut. Setelah 30 hari, pohon itu akan tumbang dengan sendirinya. Mereka percaya bahwa pohon yang dicaci maki akan merasa sedih, merana, sakit hati, dan akhirnya mati dengan sendirinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kehidupan manusia juga tidak jauh berbeda dengan pohon tersebut. Jika seseorang sering dicaci maki atau mendengar perkataan-perkataan yang kasar dari orang lain, dia akan merasa tertekan dan mungkin bisa bernasib sama seperti pohon tersebut. Perkataan kasar dapat membunuh karakter positif dari seseorang. Dia akan kehilangan semangat dan bisa jadi orang tersebut akan melakukan pembalasan sebagai suatu aksi protes atas penderitaan yang dialaminya. Perkataan kasar selalu menimbulkan luka hati yang tidak mudah disembuhkan, bahkan bisa membunuh sesama secara perlahan-lahan. Banyak perceraian, konflik, dan berbagai tindak kejahatan yang berawal dari perkataan kasar yang terlontar. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu kendalikanlah diri kita. Janganlah kita menjadi orang yang lekas marah, apalagi membiasakan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas diucapkan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama hanya karena kita tidak dapat menahan emosi. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru hanya akan memperpanjang masalah karena membuat orang lain tersakiti atas sikap kita. Sebaliknya, belajarlah untuk bersabar dan bersikap lembut terhadap orang-orang di sekitar kita, baik dalam keluarga maupun di tempat kita bekerja. Milikilah hati yang besar untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Tegurlah orang yang bersalah dengan bahasa kasih. Berikan kritik membangun, bimbing, dan terus dorong mereka agar mereka mau memperbaiki diri. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan iman yang bisa membangun dan menumbuhkan karakter positif bagi mereka, sehingga kelak mereka semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi kuat dan menghasilkan buah melimpah dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuduskanlah perkataan yang keluar dari mulutku, sehingga hanya perkataan yang mendatangkan berkat dan peneguhan yang akan kuperkatakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.